Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini. Di sini saya akan mempersembahkan praktikum pendidikan IPA di SD tentang simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Di sini terdapat tujuan praktikum, diantaranya yang pertama adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, yang kedua mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengamatan itu yang pertama adalah alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga itu lingkungan sekitar. Sebelum melakukan pengamatan, kita bahas dulu yuk, apa sih itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Terdapat beberapa macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan atau interaksi dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya mendapatkan kerugian. Nah, itu dia penjelasan tentang simbiosis. Selanjutnya yaitu berikut merupakan hasil temuan simbiosis dari kegiatan pengamatan. Yang pertama ada simbiosis mutualisme antar tumbuhan dan cacing tanah, di mana tumbuhan terbantu dengan adanya aktivitas cacing tanah yang menyebabkan tanah menjadi gembur dan berlubang, sedangkan cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang membusuk di tanah. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua adalah manusia dan tumbuhan, di mana manusia mendapatkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme antara tanaman anggrek dengan pohon mahoni, di mana tanaman anggrek akan mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, paparan sinar matahari, serta zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis lainnya. Sementara itu, pohon mahoni tidak dirugikan sama sekali atas kehadiran anggrek. Contoh simbiosis komensalisme lainnya terjadi pada jamur kuping dengan pohon singkong karet. Hal ini dapat terjadi karena jamur memanfaatkan permukaan kayu yang lembab sebagai media pertumbuhannya. Sedangkan pohon singkong karet yang lapuk tidak mengalami kerugian dalam siklus kehidupannya. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme antara tanaman jambu air dengan ulat, di mana ulat memakan daun tanaman jambu air sehingga ulat tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, tanaman jambu air merasa dirugikan karena ulat tersebut memakan daunnya. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme yaitu antara benalu dengan pohon mangga, di mana benalu yang hidup di pohon mangga akan mendapatkan makanan dan perlindungan dari
pohon tersebut. Sedangkan pohon mangga akan dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Maka berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki hubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjalin antara hewan dan tumbuhan ada yang saling menguntungkan dan ada pula yang saling merugikan, yaitu disebut dengan mutualisme, dan hubungan yang merugikan disebut parasitisme. Dan selain itu pun ada pula simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup di mana pihak yang satu diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Itu dia kegiatan praktikum IPA SD mengenai simbiosis. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum.